Di sini gue bakal memaparkan fakta, kebenaran, berdasarkan banyaknya ilmu yang gue pelajarin, mulai dari ilmu otak dan syaraf, psikologis, terus sistem tubuh, dan juga banyaknya analisis dari banyak studi kasus yang terjadi di sehari-hari yang gue analisis. Dan gue coba untuk menemukan ramuan yang tepat gitu. Dan di sini gue nggak akan ngajarin tentang teknik manipulasi, karena teknik manipulasi itu cuman works untuk jangka pendek, nggak works untuk jangka panjang, karena kalian harus tahu dua resiko terbesar ketika kalian melakukan teknik manipulasi. Yang pertama, ketika untuk jangka panjang, ketika ketahuan, orangnya bakal punya trust issue sama kalian. Kalian bakal selalu dicap sebagai orang yang manipulasi gitu, atau manipulator. Nanti orangnya susah percaya gitu. Yang kedua, ketika kalian melakukan teknik manipulasi, punya resiko untuk dimanipulasi balik gitu sama orangnya, atau mungkin sama orang lain. Jadi gue di sini hanya akan memberikan tips dan trik yang memang ini lebih ke jangka panjang ya, untuk kualitas hubungan dan kualitas hidup kalian gitu. Dan setiap kalian punya ilmu itu, coba kalian pikirkan manajemen resikonya gitu ya. Orang yang logis itu akan membuat strategi sesuai dengan tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan untuk membuat orang lain nyaman dan nyaman untuk terbuka dan jujur, itu artinya senternya itu mulai di orang tersebut, bukan di diri kita. Jadi memang harus menurunkan ego. Jadi kunci strateginya adalah bagaimana caranya kita itu bisa membuat orang tersebut merasa nyaman, merasa aman, dan merasa sangat dipahami gitu oleh kita. Ini yang disebut dengan cara memahami orang lain. Itu dimulai dari cara kita memahami diri sendiri dulu gitu. Jadi ketika kita sudah memahami diri kita sendiri, memahami orang lain bukan sesuatu yang sulit lagi. Faktanya, ketika kita mau mengatakan sesuatu atau mau cerita, kita tuh selalu punya bayangan tentang bagaimana karakter orang yang mau kita ceritain. Dan kita juga sudah punya bayangan bagaimana orang yang mau kita ajak bicara atau kita cerita itu, bagaimana responnya gitu. Dan ini tuh nggak bisa sesuatu yang dimanipulasi gitu. Memang sesuatu yang kayak kita udah tahu gitu loh, orangnya kayak gimana dan responnya kayak gimana. Maksudnya kalau orangnya itu karakternya udah tercap tidak baik di otak kita, dan responnya juga biasa kita hafal gitu ya, bahwa responnya itu kurang enak atau kurang baik untuk kita, biasanya kita tuh bakal males untuk ngomong. Apalagi kalau ngomong yang sekiranya tuh jujur gitu, yang mungkin tidak disukai oleh orang ini gitu. Karena apalagi ketika masa-masa misalnya kita lagi stres gitu, kita tuh nggak mungkin kan cerita ke orang yang bikin kita makin stres gitu. Artinya kita tuh harus punya bayangan atau image yang baik, dan punya bayangan dan image yang baik secara karakter juga secara respon gitu. Dan kalau tidak seperti itu, maka biasanya orang tuh akan enggan untuk jujur dan terbuka. Dan logis menurut gua, kayak gak bisa gitu kalian tuh minta orang jujur dan terbuka, tapi kalian tuh tidak membuat mereka tuh nyaman, tidak memfasilitasi diri kalian dengan punya karakter yang membuat orang tuh senang untuk terbuka tentang hal apapun gitu.